Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma, NIM K0211911074, mahasiswi program studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang uji penetapan kadar abu. Tujuan uji. Tujuan uji ini adalah untuk menentukan kadar abu pada bahan pangan. Prinsip uji. Mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 550 derajat Celcius. Kemudian, abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral sebagai hasil pembakaran bahan organik. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada uji ini ada cawan porselen bertutup sebagai tempat sampel dalam proses pengabuan. Kemudian ada mortar dan alat penggerus untuk menggerus bahan atau sampel yang padat. Lalu ada tanur yang berfungsi sebagai alat untuk membakar sampel sampai didapatkan abu hasil pembakaran. Terakhir ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit dan mengambil cawan selama uji pengabuan. Adapun bahan yang digunakan pada uji ini ada tepung ubi jalar putih dan daun bayam hijau. Prosedur. Pertama, siapkan cawan porselen, kemudian panaskan dalam oven, dinginkan dalam desikator, lalu timbang. Porselen baik digunakan untuk sampel yang mengandung senyawa-senyawa yang bersifat asam dan cara pengabuan dengan suhu yang tinggi. Pemanasan cawan pada oven bertujuan untuk mengeringkan cawan yang telah dibersihkan. Kemudian, penggunaan desikator bertujuan untuk mengeringkan atau menghilangkan air pada cawan agar pada saat ditimbang cawan tetap dalam kondisi kering sehingga berat cawan saat ditimbang akurat atau sesungguhnya tanpa atau bebas kandungan air. Cawan ditimbang untuk keperluan penentuan kadar abu di akhir prosedur uji, di mana abu dari sampel akan diperoleh dan ditimbang bersamaan dengan cawan untuk memperoleh berat abu. Oleh karena itu, untuk memperoleh berat abu tersebut, maka berat cawan pun harus diperoleh terlebih dahulu, agar di akhir dapat dikurangi dengan berat cawan dan abu, di mana berat abu sama dengan berat cawan dan abu kurang berat cawan. Kemudian, gerus bahan dengan mortar untuk bahan yang padat. Bahan yang padat dihancurkan untuk memudahkan proses pengabuan. Bahan yang lebih besar akan mempengaruhi kadar abu yang didapatkan, di mana bahan yang lebih besar akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna karena penyebaran suhu yang kurang merata pada bahan. Hal inilah yang akan menyebabkan menurunnya kadar abu. Kemudian, timbang sebanyak 1-5 gram sampel dalam cawan, kemudian bakar di atas api Bunsen. Sampel harus dibakar menggunakan Bunsen sampai asapnya hilang. Hal ini menandakan bahwa bahan-bahan organik yang terkandung dalam sampel telah habis. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebakaran pada saat proses pengabuan menggunakan tanur. Kemudian, setelah tidak berasap, masukkan dalam tanur. Bakar sampai didapat abu putih keabu-abuan. Pelaksanaan pengabuan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pengabuan pada suhu 450 derajat Celcius, kemudian dinaikkan hingga suhu 550 derajat Celcius. Tanur digunakan untuk pengabuan sampel agar sampel dapat berubah menjadi abu untuk dinilai kadar abunya. Sampel dibakar sampai menunjukkan pengabuan sempurna, yaitu berwarna putih keabu-abuan. Pelaksanaan pengabuan ini selama 2 tahap yang bertujuan agar perubahan suhu secara mendadak tidak menyebabkan cawan menjadi pecah. Pada uji ini, pembakaran dilakukan sampai suhu 600 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, lama pengabuan dapat dilakukan paling lama 4 jam. Lama pengabuan ini sesuai untuk mendapatkan abu yang sempurna. Kemudian, cawan diambil dengan penjepit, lalu didinginkan dalam desikator. Desikator berfungsi untuk mengeringkan atau menghilangkan kadar air pada bahan. Sampel didinginkan dalam desikator agar tetap dalam kondisi kering sehingga berat cawan ataupun abu saat ditimbang akurat atau sesungguhnya
tanpa atau bebas kandungan air. Terakhir, timbang sampai diperoleh berat tetap. Selanjutnya, perhitungan dilakukan sebagai berikut. Hasil uji. Hasil yang didapatkan yaitu pada sampel pertama, yaitu tepung ubi jalar putih memiliki berat 4,0155 gram. Dan sampel kedua, yaitu daun bayam hijau memiliki berat 1 gram. Kemudian, berat cawan kosong pada uji dengan sampel tepung ubi jalar putih memiliki berat 17,6764 gram. Sedangkan berat cawan kosong pada uji dengan sampel daun bayam hijau adalah 23,2503 gram. Kemudian, berat cawan tambah abu pada uji dengan sampel tepung ubi jalar putih yaitu 17,7010 gram. Sedangkan berat cawan tambah abu pada uji dengan sampel daun bayam hijau yaitu sebesar 23,4003 gram. Kemudian, hasil yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam rumus, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan. Kandungan abu dari sampel menunjukkan residu bahan anorganik seperti kalsium, fosfor, besi, dan kalium yang tersisa setelah bahan organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein dari sampel didestruksi atau setelah pengabuan pada suhu yang tinggi. Residu anorganik ini terdiri dari bermacam-macam mineral, sehingga kadar abu diasumsikan sebagai sisa mineral yang tertinggal pada saat pembakaran. Pada 1 gram sampel tepung ubi jalar putih didapatkan kadar abu sebesar 0,6%. Sedangkan pada 1 gram sampel daun bayam didapatkan kadar abu sebesar 15%. Antara kadar abu tepung ubi jalar putih dan daun bayam hijau terdapat perbedaan sebanyak 14,4%. Sehingga dapat disimpulkan, tingginya kadar abu pada sampel daun bayam menunjukkan tingginya pula kandungan mineral yang dikandungnya. Referensi.